Jadi PR besar itu ini saya kira ya, karena semakin detil ini maka akan semakin mudah nanti kita buat perencanaan yang akan datang ya, tapi kalau ini tidak detil nanti kita akan susah. Nah kemudian yang lebih penting lagi selain itu adalah nanti bagaimana mensinkronkan antara RIP ini dengan Renstra. Renstra itu mengambil dari bagian-bagian ini, ya, bagian-bagian ini. Nah kemudian apa namanya? Yang tidak kalah penting juga nanti pengendalian dan penjagaan mutunya. Nah saya kira sudah waktunya nanti diistakan juga memaksimalkan peran LPM. Tidak ada perguruan tinggi yang bisa maju kalau LPM-nya enggak bagus. Saya sudah keliling kemana-mana. Ya rata-rata perguruan tinggi yang bagus itu adalah LPM-nya harus bagus. Karena itu think tank yang bisa enggak, ini enggak bisa ditawar-tawar. Jadi kemudian juga kalau Pak Ketua ingin keuangannya aman, harus juga punya SPI yang mantap, maksimalkan fungsi, kontrol di kegiatannya harus. Kami di Pontianak itu seluruh program kegiatan publik itu direview pertama oleh LPM kaitannya dengan konteks akreditasi. Kalau kegiatan tidak ada kaitannya dengan akreditasi oleh Pak Rekam dicoret. Jadi tugas kami sebelum itu menjadi POKLPIP belum diusulkan ke pusat, itu kami review dulu. Ya. Nah, nanti SPI mereview juga, tapi kaitannya dengan SBM. Selain SBM, anggaran ini untuk ini perlu nggak? Kalau nggak, bicara. Untuk apa? Supaya efisiensi kayaknya. Jadi anggaran dari sedikit. Yang sampai nanti ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak perlu dibiayai. Biasanya kami kalau sudah review ini, saya mulai dimusuhin lagi dulu. Bahkan ada dekat ke saya, tahu nih, apa kita ini tahun penyoret? Oh, saya nggak nyoret, kami nggak nyoret, kami hanya merekomendasikan jika ini nggak ada kaitannya dengan akreditasi. Nah gitu, yang nyoret ada kami tapi Pak Rektor gitu. Nah, selagi tapi kalau misalnya fakultas bisa menjelaskan bahwa kegiatan ini support langsung pada akreditasi, boleh argumentasinya kirimkan ke LPM. Nanti LPM akan mengurus. Tapi kalau nggak ada itu, tak mana rektor seperti itu. Jadi itu penting Pak. Bisa. Jadi harus apa namanya menempatkan orang di LPM itu dengan orang-orang yang bisa, orang-orang yang bisa. Karena kan LPM itu jumlahnya kecil dibandingkan dengan dekan kalau kami di institut itu separuhnya, insentifnya itu separuh. Ya untungnya fasilitasnya disamakan. Tapi dari sisi insentif itu, tapi kerjanya begitu. Kerjanya begitu. Jadi kalau orang yang kerjanya nggak begitu, dia berhitung lamanya. Bukan juga bisa sampai berarti. Kampus nggak jadi Pak. Enggak, kampus nggak jadi. Jadi memang orang-orang yang bahasa saya itu pulih
orang pulih. Jadi yang betul-betul apa namanya, nggak mikir. Ya yang penting atasannya mikir nggak apa-apa. Jadi ini amanah saya Pak Tuan, kalau bisa lihat, marilah LPM itu betul-betul bisa diandalkan dengan segala. Kadang-kadang itu kami itu mendapat sesuatu yang kerjaan yang aneh-aneh. Kadang biro itu, ini boleh nggak saya dikasih data tentang dosa kita? Loh Pak Kabiro, bukannya itu semuanya ada di OKPP. OKPP itu bawaan Bapak loh, bilang gitu. Wah, udah kami suruh data ada. Kami udah, padahal kita minta data juga dari sana, nanti kita olah. Ini, kan sampai itu cepat. Pengerjaan bukan editing. Jadi teamwork di LKM itu harus betul-betul. Harus orang-orang yang tidak ada persoalan. Ketua sekretaris nggak nyambung, selesai LPM. Selesai LPM, selesai itu, selesai sekolah tinggi. Itu pasti madem. Jadi ketua sekretaris itu harus betul yang teamworknya bagus. Kemudian SPI ini juga orang-orang yang kerjanya nggak masuk akal menurut saya. SPI saya itu kalau udah musim akhir tahun, laporan kegiatan itu sering dibawa pulang. Tumpuk-tumpuk di mobil yang biasa. Ya kebetulan guru istri saya, dengan saya manggilnya Bibi. Itu lah Bibi. Ibu balik bahasa Ibu. Ibu baca tapi maju lah. Tapi memang betul semua laporan yang kontainer itu berhalangan. Laporan cepat dibaca seteliti itu. Makanya tadi kata-kata saya nggak sanggup. Sampai kalau saya itu SPI. Dan orang yang ngerti keuangan, ya itu gimana? Kalau SPI kami kebetulan dia dengan guru matematik SD walaupun SD, kemudian pindah ke SDN. Ya urusan angka-angka itu senang beliau itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu, dan ini kemarin saya dapat draft dari Pak Jen. Saya kira begini, ini besok kalau di jadwal itu masih ada besok ini ya, atau realnya bagi aja dibagi berapa jumlah kelompoknya, dibagi berapa orang ini masing-masing kelompok kecil mengerjakan bab mana, ya. Kemudian nanti setelah raker ini itu sudah dapat draft jadi draft negeri kalau yang diperlukan RIP boleh dikirim ke saya supaya saya mungkin bisa review sebelum saya, sehingga nanti tidak lama itu bisa di SK-kan ke Pak Ketua saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya sudah di warning oleh Bang Angga, waktunya sudah habis, saya tidak ingin berlama-lama, ya, dan saya akhiri saya kira dengan selamat malam. Dan kalau ada diskusi masih nggak ya? Itu
bermanfaat, bakat, dunia. Rip sisi mungkin. Kita cukupkan atau yang mau masih ada diskusi Pak Cen suatu kemudian? Besok katanya. Sudah ya. Kalau dengan Prof kan sudah sampai hari ini. Baik, mungkin kita cukupkan saja Profesor. Terima kasih atas pemaparan materinya, dan ini pasti akan sangat berguna sekali bagi perkembangan lembaga kami. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Terima kasih Profesor. Terima kasih kalau tidak maksimal, terima kasih dan mohon maaf kalau terima kasih atas kepercayaannya, dan mohon maaf kalau apa yang diharapkan mungkin tidak saya tidak sesuai yang diinginkan. Itu adanya saya. Hah? Terima kasih banyak Profesor. Harus dibuat ripnya. Mungkin ini tadi ada pesan dari panitia juga Prof. Kita belum foto baru. Yang paling penting bukti dari MOU lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada fungsi panitia. Pengacara. Pantun.